Jadi, pada suatu hari di pagi yang cerah, terdapat sebuah desa yang begitu banyak hutan telantar. Tapi di situ ada perumahan kecil, yang dimana rumah tersebut ditempati oleh sang anak yang bernama Marni. Marni adalah anak tunggal di satu desa tersebut. Dia adalah salah satu anak yang sangat cantik, dan dia hidup bersama dengan keluarga kecilnya. Aduh, hari ini sangat panas. Dia adalah anak yang sangat cukup manja dalam melakukan apapun, bahkan aktivitas saja dia tidak mau. Tapi ternyata dia bukan hidup sendiri, melainkan dia hidup bareng satu keluarga atau satu ibunya, yang dimana sang ibu yang bernama Dok Minang. Sang ibu yang selalu saja berkebun demi menafkahi anaknya. Ya ampun, banyak kali sayuran yang bisa kujual ya. Di sini kayaknya segar-segar semua di sayurannya. Bisa kumasak juga buat makan anakku. Mbok Minang selalu saja menanam di depan rumahnya atau di samping rumahnya, dan dia juga suka menjual. Bu, kesini bu. Ambilkan aku air. Aku sudah lapar. Aku ingin makan. Ibu kapan sih keluarnya? Ibu lama banget. Iya, ada apa sayang? Ibu sudah segera datang. Ibu, sejak kapan ibu menanam? Aku sudah bosan makan sayuran itu terus. Aku ingin sesekali makan daging. Anakku, kita jangan begitu. Kita yang penting bisa masak dulu. Nah, ibu akan memasakkan kamu makanan yang sangat lezat. Mungkin kali ini ibu akan memasakkan kamu lebih enak daripada sebelumnya. Sabar dulu ya, nak. Ibu tidak punya cukup uang untuk membeli daging di kota. Itu sudah jadi ya, nak. Sup apelnya itu kan makanan kesukaan kamu waktu kecil. Apa? Aku tidak mau. Dasar ibu yang kurang ajar. Aku tidak mau seperti ini lagi. Emang aku anak kecil apa disuruh makan sup-sup yang basi tersebut ini? Ini tidak enak. Tapi nak, kita tidak punya cukup uang untuk membeli daging. Bahkan ibu saja sudah capek menanam tanaman ini. Ini lama loh nak tumbuhnya. Kamu bukannya dulu waktu kecil kamu suka sekali ya makan sup apel ini. Padahal ini yang ibu sudah buat demi makan kita, nak. Tidak ada lagi persediaan makanan yang cukup di sini. Bahkan ikan aja sudah langka. Sampai-sampai ikan di sungai aja sudah langka, daging aja juga sudah langka. Ibu, aku sudah gede. Aku tidak butuh makanan kayak bayi belenyek gini lagi. Ayo bu, pancing sana ikan. Aku sudah bosan. Aku ingin makan ikan. Ya sudahlah, ibu akan pergi untuk memancing. Tapi lain kali jika ibu berhasil, kamu harus bisa menafkahi ibu baiknya. Karena ibu pun juga sedang lapar. Tapi gimana ya nak? Ikan di sungai pun juga lagi mulai langka. Bahkan ikan-ikan aja susah ditangkap sekarang. Makanya orang-orang pakai tanaman sayur untuk buat persediaan makannya. Bahkan sekarang aja kamu nyari uang aja susah loh nak. Apalagi mau nyari ikan di sungai. Orang-orang aja sudah mencari ikan di sungai tidak mendapatkan apapun. Ayolah nak, ikut ibu memancing. Nggak mau. Amis, tahu nggak sih baunya kalau deket air laut? Aku tuh cantik, ngapain aku ikut sungai? Bagaimana ini ya? Ibu juga sudah pusing mikirnya. Aslinya, ibunya selalu saja memikirkan bagaimana caranya untuk dia bisa mendapatkan daging. Tapi pada akhir itu, dia lebih memaksakan dirinya demi anaknya untuk pergi ke sungai dan memancing. Sesampainya di sana, ternyata air sungai sangatlah jernih. Wah, air sungainya sangatlah jernih. Mungkin bisalah aku memancing di sini. Apa jangan-jangan di sini aku bisa mendapatkan ikan ya? Semoga saja aku bisa mendapatkan ikan. Ini demi anakku. Ayo kita taruh dulu baknya agar ntar ikannya bisa kutangkap. Sedangkan anaknya yang ada di dalam rumah bukannya ikut membantu, dia malah mempermalas-malasan. Sehingga sang ibu dari siang sampai jam malam, ia belum mendapatkan ikan sama sekali karena ternyata dia tidak berhasil menangkap apapun yang ada di sana. Nak, permisi, mama udah pulang ini nak. Hah? Ibu sudah pulang? Mana tangkapan mama? Ayo ma. Hehehe. Tapi nak, ibu tidak memiliki tangkapan. Ini ikannya pada surut semua. Kayak mana ini? Ibu tidak bisa menangkapnya. Apa? Ikannya tidak ada. Ibu ini bisa nggak sih? Apa? Nak, ibu ini loh, nggak jelas. Dah mending aku tidur aja. Maaf ya nak, walaupun ibu sudah membuatmu marah, tapi sebenarnya ibu sudah bekerja keras. Jadi, sebenarnya terjadi waktu sedang memancing tadi, ternyata ibunya sudah tidak
sabar dalam memancing memakai pancingan. Ternyata dia langsung menyebur dirinya ke dalam permukaan air dan memancing dengan pakai tangan kosong. Tapi hal itu mah percuma dan tidak membuahkan hasil karena tidak ada ikan yang ada di sana. Dan kini sang ibu hanya bisa menatapi kesedihannya yang melihat anaknya semakin menjadi-jadi di depan hadapannya. Bahkan ibunya sudah terbiasa dengan hal tersebut karena sang anak emang agak sedikit durhaka terhadap dirinya. Bahkan sang anak pun juga sedang menuntut untuk memberikan makanan ikan, tapi sang ibu tidak cukup untuk melakukannya karena sang ayah mereka mungkin sudah tenang di sana. Bahkan Marni pun juga tidak seperti ibunya yang menyayangi hewan, karena Marni suka sekali menyakiti hewan yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan ibunya yang selalu saja memanjakan hewan, tapi setiap ibunya menasihati dirinya untuk saling menyayangi makhluk hidup sesama meskipun hewan, tetap sama saja. Hal tersebut malah menjadi percuma, karena sang anak tidak mau mendengarkan nasihatnya. Ibu, udahlah berhenti berbicara. Aku bosan mendengarkannya. Ibu ini loh. Hah? Ibu. Dan sang anak pun juga selalu saja menuntut tentang keuangan mereka. Ibu, aku minta uang dong. Aku ingin beli perhiasan. Apa nak? Perhiasan, tidak salah dengar. Perhiasan itu mahal nak. Kita tidak punya cukup uang untuk membeli peralatan itu. Bahkan makanan aja kita tidak cukup. Bagaimana ini nak? Maafkan ibu ya nak. Tapi lain kali mungkin ibu bisa mendapatkan uang. Ibu ini kayak gimana sih? Makanya kerja toh. Jangan cuma diem-diem aja di rumah. Kayak gimana sih? Makanya. Maafin ibu ya nak. Tapi mau kayak gimana lagi? Ibu saja sudah bekerja cukup keras tapi tidak mendapatkan uang sama sekali. Begini ya ujian hidup. Apa sebenarnya kurang laku ya? Jadi sebenarnya waktu dulu sang ibu sudah berjualan kue, ternyata ibunya si Marni sudah berjualan kue di depan pasar. Namun berbeda dengan dulu. Waktu dulu dia berjualan kue, ia selalu saja mendapatkan uang yang begitu melimpah karena pembelinya yang sudah melaju makin melaju. Sampai-sampai ia pun juga cukup membeli peralatan makanan yang ada. Tapi sekarang malah berubah. Sekarang tidak ada lagi pembeli yang biasanya sering beli di tempat dia. Bahkan jualan kue-kue dia pun juga mulai sepi. Dan ia pun juga merasa sedih karena tidak ada uang untuk membeli makanan. Makanya mereka selalu saja makan di situ. Dan makanan itu adalah berupa sup, panci, kue. Tapi mau pakai gimana pun sup-supan, sang anak tidak mau lagi memakan kuah-kuahan karena dia sudah benci terhadap makanan sayur dan muak. Ibu, aku ini bukan kuda. Kok aku disuruh makan ini terus sih? Ibu bisa mikir gak sih? Bahkan sang anaknya sudah gede yang berumur 21 tahun ini sudah selalu saja menunda saat ibunya memberikan makan. Maaf nak, tapi ibu tidak punya cukup uang untuk belanja di kota. Ibu juga tidak punya bayaran untuk berjualan. Ibu, aku tuh cuman mau uang dari mama. Mama ini bisa gak sih nyari uang? Aku tuh udah nunggu loh setahun. Tapi kok kapan uangnya gak dateng-dateng? Ibu ini ya. Hore, akhirnya aku bisa pergi ke kota. Walaupun sebenarnya aku belanja pakai mama. Apakah aku terlihat cantik di kota tersebut? Wow, kecantikanmu menodai kami. Buset, cantik banget. Pengen deh aku jadiin dia istri lagi. Pasti sangat seru. Apa kau bilang? Kau gak sadar apa ini sampingmu ini siapa? Ini loh, ini samping kamu ini istrimu. Masa kamu mau poligami lagi sih? Ya ingat loh. Dan sang anak yang bernama Marni ini selalu saja memujikan kecantikannya di depan kota. Termasuk ia selalu saja pergi ke kota, tapi untuk centil terhadap semua para pemuda yang ada di kota tersebut. Tapi emaknya selalu saja bersikap sabar. Walaupun sudah berulang kali untuk menasihati anaknya, tapi tidak saja selalu mendengarkan. Bahkan ibunya sudah capek-capek berjualan kue, tapi pada suatu hari, sang ibu sangatlah shock. Yang dimana, ia melihat di depan rumah sudah ada bergerombolan tas yang menampil. Nak, kenapa ada tas di depan rumah? Kamu ngapain? Ibu, keluarlah ibu. Ibu tidak berguna lagi di rumah ini. Bagaimana ibu? Sudah berulang kali ya loh ibu ini mencarikan uang untuk aku, tapi tidak saja berjumpa-jumpa untuk uang. Aku sudah muak dengan kehidupan ini. Aku ingin hidup mandiri saja di tengah hutan tanpa ibu. Karena ibu ini loh. Dan makin lama aku merasakan bahwa ibu ini kayaknya sepertinya sangatlah tidak berguna di sini. Aku ingin ibu pergi saja. Aku ingin ibu minggat dari rumah ini. Nak, kenapa kamu tiba-tiba ngomong seperti itu terhadap ibumu? Apakah kamu tidak tahu
bahwa rumah ini adalah milik kita? Bukan. Rumah ini menjadi milikku sekarang. Walaupun rumah ini dibangun oleh mama, tapi tetap sama saja ini menjadi milikku. Karena aku sudah muak tinggal bareng mama. Karena mama ini loh, udah berulang kali aku bilang, mana uangnya? Tahu-tahu mama bukan yang mengasih, malah begitu. Begitu kayak gimana? Orang mama sudah mengasih kamu makanan kok. Apa ibu tidak sadar bahwa sebenarnya semenjak ibu berjalan dengan aku entah kemana, entah di gunung, entah di kota, tidak ada satupun cowok yang mau mendekati aku gara-gara ibu sangatlah jorok dan bau. Aku ingin benci terhadap ibu, tapi aku tidak mau bilang sekarang. Tapi waktu inilah untuk waktunya yang tepat karena aku sudah muak. Bahkan ibu ini sudah tidak berguna lagi di rumah ini. Tahu gak sih? Apa? Dia bilang aku tidak berguna. Tidak mungkin. Ini halusinasiku kah? Maaf nah, tapi ibu selalu saja menyesal kok. Jaga dirimu baik-baik ya nak. Sana ibu pergi, sana, jauhlah rumah ini. Biar ku tinggal aja sendiri. Males sekali aku ketemu sama dia lagi. Dia bukan ibuku. Ibuku tuh seharusnya cantik kayak aku. Dan bagaikan petir yang menyambar di siang bolong, sang ibu pergi tanpa tujuan arah entah mau kemana, karena ia tahu bahwa dirinya sudah diusir oleh anaknya itu. Karena ia tidak memiliki siapa-siapa lagi, jadinya ia harus pergi tanpa tujuan arah entah mau kemana. Tapi di dalam hatinya, ia sangatlah sedih. Sampai saking sedihnya, ia pun juga aslinya menahan air matanya. Tapi mau kayak gimana lagi? Semenjak itu, dia sedih sampai tidak sanggup mengeluarkan air matanya. Hingga dia keluarkan air mata, dan sepanjang perjalanan, ia saja menesis nangis. Karena sebenarnya dia juga bingung harus kemana juga tujuan arahnya. Karena tidak punya cukup uang untuk menyewa rumah kecil, dan juga tidak punya tempat untuk dia tinggal selain berjalan tanpa arah. Dan dari situ dia juga merasa bahwa ini seperti ibaratnya ia lagi sedang berjalan tapi tiba-tiba dihadang oleh anjing. Atau tepatnya ia ingin pulang tapi tiba-tiba malah disuruh usir oleh anaknya. Tetapi ia malah menemukan sesuatu gua yang sangatlah besar. Dan dari situ tiba-tiba muncul hujan. Entah dari mana. Wah, hujan, aku harus berteduh. Kayaknya di gua gitu bisa deh. Bentar lah, aku mau berteduh dulu. Tidak baik kalau di luar terus. Wow, guanya agak luas ya. Andai aku bisa berjalan di dalam rumah. Aku sangat sedih. Aku menyesal dan aku juga kecewa terhadap anakku. Apakah aku harus pulang? Tapi ini sangatlah membosankan. Gua ini sangatlah dingin. Apa jangan aku jadikan gua ini sebagai tempat tinggalku ya? Dan dari situlah perasaan sang ibu yang bernama Minang merasa sangat sedih dan bercampur aduk dengan marah, kecewa, emosi, dan kebingungan karena ia tidak tahu harus kemana. Kemana lagi aku bisa tinggal? Ya Tuhan, apakah emang aku berbuat salah kepada anakku? Apakah aku emang berbuat salah kepada anakku sehingga anakku memarahiku dan mengusirku? Jika seperti itu, aku mengakui kesalahanku. Tapi jika dia salah dan aku yang benar, aku ingin keadilan-Mu ya Tuhan. Aku ingin anak itu biar tahu apa rasanya itu kesusahan. Aku sudah berusaha payah merawat dia dari kecil sehingga gede sekarang. Tapi ia saja mementingkan cowoknya atau mementingkan pasangannya. Dia tidak mementingkan ibunya. Namun mau kayak gimana lagi? Aku masih teringat dengan kata-kataannya tadi. Sang ibu yang berpikir keras sambil menatapi hujan yang semakin berintih-intih, ia pun juga merasakan bahwa hatinya makin lama ingin berdoa. Ya Tuhan, aku ingin berdoa kepada dirimu. Aku ingin bahwa anakku mendapatkan sesuatu yang membuatnya menyesal. Aku sudah muak juga. Tapi aku juga masih satu sisi masih menyayanginya. Ya Tuhan, berilah aku keadilan-Mu. Aku tidak mau seperti ini terus. Aku ingin hidup bareng anakku, tapi ia pun juga berbakti kepada diriku. Soalnya dia waktu kecil dia sangat berbakti. Dan sehabis ibunya itu berdoa seperti itu, tiba-tiba awalnya hujan biasa jadi makin kencang. Ya ampun, malah makin hujan pula. Aku mau pergi ke kota loh padahal. Aku ingin pergi ke kota buat beli perhiasan dan baju baru. Tapi pakai uang siapa ya? Udahlah, aku mau masuk rumah dulu deh. Aku mau ambil uang dari mama. Di mana ya uangnya? Kayaknya sih di sini ya.
Oh iya, ini dia uangnya. Ya ampun, Mama menyimpan uangnya, tapi kata Mama ini adalah uang salah satu untuk keadaan mendesak. Bukan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi untuk keadaan yang mendesak. Seperti misalnya ada orang yang sakit, kita bisa menolongnya untuk membawa ke rumah sakit. Tapi kayak gimana, aku gak peduli lah. Orang buat beli baju kan lebih penting kan. Buat beli menata rambut dan kecantikan biar aku makin terpesona di kota dan aku makin punya pasangan nantinya. Aku ingin seperti itu. Ya udahlah, aku mau ambil uangnya dulu deh. Aku bodo amat. Yang penting bisa belanja. Karena shopping adalah favoritku. Oh iya, pakai payung dulu. Karena kalau kita pakai payung, kita nggak akan bakalan kebasahan. Waduh, ada kucing. Hah? Buset, dia menyampiriku. Tidak mungkin. Aku sangat jijik terhadap kucing. Dia mengeong. Wush, pergi kau. Dasar kucing sialan. Kau menghalangi jalanku. Kucing jijik kotor. Kau tuh ya, bikin rabies aja. Pergi kau. Kau ini siapa? Hah? Dasar kucing bodoh. Kau ini ya, bukannya malah patuhin, malah makin merecokin. Udah nengoknya begitu lagi. Kurang ajar. Nah, kabur ah. Males sekali aku berurusan sama hewan yang bejijikan itu. Mendingan aku ikut belanja. Ya Tuhan, kenapa sih aku harus jalan sama kucing? Aduh, kenapa? Buset, berat banget payungnya. Aku tiba-tiba kenapa ada angin kencang terus ada petir. Ya ampun. Tidak, payungku. Tidak. Apa yang telah terjadi? What? Payungku. Ya ampun. Udahlah, aku mau halangin pakai tanganku saja. Aduh. Ya ampun, hujannya makin deras. Ya ampun, ada tanjakan ini lagi. Tiba-tiba, langkah Marni terhenti karena dia tahu bahwa di depannya adalah salah satu jurang yang akan langsung kepleset. Karena biasanya ia melewati jurang itu bersama ibunya. Tapi sekarang ibunya tidak ada, jadi dia lebih memilih untuk jalan sendiri. Tapi karena tidak ada ibunya yang membantu untuk melewati jurang itu, sehingga akhirnya dia malah jatuh dan tergelincir ke jurang tersebut. Dan akhirnya ia pun juga akhirnya terguling-guling sehingga ia menabrak sebuah batu yang sangat besar. Tapi di sana ia malah Kayak gimana? Kenapa geledek menyambar ke diriku? Ya ampun. Kenapa? Sakit banget di bagian pipiku. Kayak ada yang nyakar. Apa jajan ini balasan kucing yang kutendang tadi ya? Dia nyakar aku, tapi ada wujud kucingnya. Tidak mungkin, ini apaan? Apa yang kutendang tadi kucing keramat? Apa? Tidak mungkin. Pasti ini aku terlukukan. Ya ampun, kenapa di dalam tubuhku ada sebuah daun dan makin memanjang? Ya ampun, tubuhku tidak bisa bergerak. Seperti ada yang mematung diriku. Ya ampun. Mama! Tolong aku! Ibu! Tolong aku. Apa jangan aku kena karma? Ini gara-gara aku durhaka terhadap ibuku? Tidak mungkin. Tapi, seperti apa? Ini tidak mungkin. Apa aku harus terkena seperti ini imbasnya? Seharusnya aku tidak melakukan ini terhadap ibuku. Ibu! Tolong aku! Ibu! What? Apa? Apa? Tadi suara siapa? Ya ampun, itu suara anakku. Tidak mungkin. Apa jajan dia ada yang terjadi di tempatnya? sang ibu yang terbangun dari tempat tidurnya, ia merasa bahwa anaknya pasti dalam bahaya di sana. Sampai-sampai sang ibu yang mendengar suara jeritan anaknya walaupun lagi sedang tertidur, ia merasakan bahwa jeritan itu terdapat di dalam hati ibunya. Ia pun akhirnya pergi menuju suara itu tertiba karena dia tahu asal suara itu dari mana, melalui tempat-tempat yang disering lewatin. Yang dimana tempat tersebut adalah di bagian yang dekat dengan jurang. Karena salah satu tempat yang paling sering dilangkahin adalah jurang. Yang dimana dulu waktu tempat jurang itu Marni tergelincir di situ. Ia pun telah mengetahuinya. Ternyata di situ Marni sudah terlumuti dengan dedaunan. Ibu, tolongin aku. Aku kaku. Apa? Kamu berubah? What? Kok kamu
bisa seperti ini, nah? Ibu akan bantuin kamu. Tapi, Mah, ini akarnya terlalu kuat. Aku aja memotong ini aja susah. Apalagi ibu yang tidak kuat ini. Tolong, Bu. Aku nggak bisa. Minimal doain aku. Aku minta maaf kepada dirimu. Aku merasa menyesal. Apa? Jangan-jangan ini kutukan. Anakku, kenapa kamu berubah menjadi pohon? Dan 9 hari yang lalu, saat Marni berubah menjadi pohon, ia ditemukan sebagai pohon yang paling angker di situ, atau tepatnya di jalan di gunung tersebut, yang dimana di pohon tersebut sering ada muncul penampakan sebuah sosok perempuan yang memakai seperti baju atau baju zaman dulu yang terdapat berlumuran darah. Dan ialah dikenal sebagai hantu Marni. Tapi kenapa dia disebut Marni? Karena ya, walaupun sudah berubah menjadi pohon, tapi wujud manusia atau arwahnya tetap berubah menjadi manusia. Bahkan dia juga sering menghantui orang-orang yang sering menyerbangi jalan tersebut. Oh, siapa kamu? Kamu ngapain di sini? Hantu! Wajahnya pucat. Kenapa tidak ada yang mendekatiku? Bahkan Marni selalu saja diejekin oleh orang-orang yang lewat di situ. Ya iyalah, karena tampangnya sudah seperti itu. Dan dia juga selalu saja menangis di situ, makanya pohon tersebut dibilang pohon yang sebagai tempat orang-orang menangis. Karena di situ terdengar suara menangis. Bahkan di pohon tersebut tumbuh sebuah 2 apel, yang dimana setiap harinya tumbuh terus di buah apel. Karena di pohon tersebut ternyata kenapa bisa tumbuh buah apel, walaupun itu terdapat manusia yang berubah menjadi kutukan gara-gara terkutuk. Karena sebenarnya di pohon apel tersebut sesuaikan dengan apa yang orang itu disukai. Karena sebenarnya Marni dulunya sangatlah menyukai buah panci sup apel. Yang dimana dulu awalnya Marni sangatlah menyukai apel. Makanya waktu sekarang ia malah tidak menyukainya. Tapi karena dia masih punya hasrat ingin makan apel, akhirnya waktu dia berubah menjadi kutukan pohon, ia malah tetap saja menumbuhkan buah apel yang berasal dari tempat di mana ia memiliki hasrat suka itu. Dan pohon tersebut tumbuh buah apel yang nampaknya sangatlah segar. Tapi sebenarnya itu bukanlah buah apel sembarangan. Sebenarnya itu apel yang terdapat ada yang sesuatu jika kita makan buah apel tersebut. Tapi anehnya pohon apel tersebut selalu saja tumbuh walaupun masih dalam 1 hari. Karena apel tersebut melalui dari perutnya si Marni. Tapi setiap orang yang memakan buah apel tersebut, ia akan dihantui oleh hantu Marni di dalam rumahnya. Bahkan tidak jarang juga ada orang yang menjadi korban sasaran dihantui oleh hantu Marni. Karena ternyata ia masih bergentayangan karena tidak terima bahwa dirinya berubah menjadi kutukan apel. Karena sebenarnya ia ingin masih hidup bersama ibunya dan meminta maaf. Namun dia saja meminta tolong kepada orang yang sering dihantui. Ia selalu saja minta tolong. Dan bagaimana dengan keadaan ibunya? Dan ibunya yang sekarang tinggal sendiri, dia pun akhirnya mengambil alih rumah tersebut karena ia tahu bahwa pohon tersebut berasal dari anaknya yang sudah berubah menjadi pohon apel. Dan sekarang ia hidup mandiri walaupun sebenarnya ia masih sangat merasa sedih karena ia masih harus meninggalkan anak sematang wayangnya itu. Apalagi anaknya sekarang juga mulai berubah menjadi kutukan apel. Tapi tidak jarang juga karena dia masih merindukan anaknya, ia pun akhirnya pergi ke pohon tersebut, yang dimana walaupun dia agak sedikit dendam ke anaknya, namun dia masih tetap sayang dan mendoakan di pohon apel tersebut. Dan hasilnya ada satu orang yang tidak pernah dihantui oleh hantu Marni di pohon apel itu, yaitu adalah sang ibunya, karena ia tahu ibunya selalu saja setia terhadap dirinya. Karena sang ibu selalu saja menemaninya walaupun dia sudah berubah menjadi pohon. Bahkan sudah mendoakannya agar dirinya tenang. Makanya dia tidak berani untuk menghantui ibunya lagi. Karena ia pun juga sudah menerima bahwa dirinya terkena kutukan pohon apel. Dan dari situ ia mengetahui bahwa sekarang ia akan pergi untuk selama-selamanya. Dan akan meninggalkan 2 apel di dalam pohonnya tersebut untuk orang makan, tapi ia akan dihantui lagi. Karena sebenarnya pohon apel tersebut ia menanamkannya sebagai pohon apel yang menandakan bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Karena itulah manusia diperintahkan di zaman tersebut, manusia diperintahkan agar selalu saja menghormati di setiap tempat.
maupun di rumah kalian sendiri ataupun maupun di tempat lain. Tapi sama sekali manusia yang sampai sekarang dan masih sekarang tidak mau menghormati tempat lain karena manusia tidak mau menjaga lingkungan. Makanya itulah hantu-hantu suka berkeliaran dan menghantui mereka yang sudah mengotori tempat tersebut. Dan hantu Marni segini terus saja bergentayangan. Tamat. Itulah ceritanya. Kayak gimana nih cerita sang ibu? Walaupun ibu jarang muncul waktu di sini nih, tapi ibu tuh harus mendatangi dan mendampingi jika ada cerita tentang anak yang durhaka. Biar kalian tuh paham. Tahu nggak sih kalian tuh? Kan tuh loh sering kali buat ibu kesel. Jadi kalian tuh harus membanggakan ibu kalian. Tahu nggak sih kalian tuh, ha? Jadi gitu ya ceritanya. Besok siap lagi nih yang mau cerita nih. Apa ada yang mau nanya? Ibu ntar nanti kan sekarang nanya ini ke kalian. Apakah ada yang mau bertanya sebelum ibu menutup bukunya? Aku mau menanya. Sebenarnya hantu Marni itu aslinya dia tuh kenapa bisa bergentayangan lagi? Terus apa hubungannya dengan kucing yang dia tendang sama waktu dia berubah jadi kutu kan? Kan dia berubahnya tuh gara-gara Tuhan yang mengutuknya. Terus apa hubungannya dengan yang ada di pipinya tuh cakaran tersebut? Oh, kalian tentang itu. Itu karena Marni kan awalnya dia menendang kucing yang waktu di tengah jalan yang dia mau nyebrang. Nah, di situ ternyata kucing itu ternyata bukanlah kucing sembarangan. Kucing itu ternyata adalah kucing yang agak sedikit maut, atau mungkin kucing yang termasuk kategori kucing yang sangat keramat di desa tersebut. Tapi karena Marni ini sangatlah orang yang bodoh amat dan tidak percaya dengan hal tersebut, ia mau menendang kucing itu. Yang hasil kucing itu yang terkategori adalah arwah yang paling sangatlah keramat di situ. Ia akhirnya malah menghantui Marni dengan cara menyakar Marni. Aslinya niatnya kucing itu menyakar Marni, ya cuman Marni aja yang dicakar. Tapi karena doa sang ibu yang tahu saja memekati hatinya, akhirnya Tuhan mengutuk anak itu. Tapi malahan Tuhan mengutuk anak tersebut malahan waktu berbarengan dengan kucingnya ingin membahaskan dendam ke hantu Marni, atau yang ke Marni yang masih versi manusia. Dan itulah kenapa kalian kira aslinya waktu kena kecakaran itu dikirakan itu aslinya balasan dari Tuhan. Padahal enggak, itu karena aslinya ya double aja, kayak double kill gitu. Jadi kayak aslinya Tuhan ingin kutuk dia, tapi malah kucingnya ikut-ikutan. Ya pokoknya kucing itu aslinya kan hewan yang mulia juga ya. Ya jadi mungkin nampaknya ya jadi berbeda aja gitu. Kalau misalnya kalian tengok, padahal aslinya tuh kalau walaupun kucingnya tidak terlihat waktu nyakar si Marni, tapi Marni bisa merasakan bahwa di sisinya seperti ada kucing yang mengintainya. Begitu. Nah, dari tadi loh ini kameranya ke arah Maman mulu. Enggak sih, ke arah kami dikit lah minimal. Iya, perasaan dari tadi kameranya ke Mama terus ya kan? Ya kayak gimana? Orang Mama lagi ngejelasin kok. Masa Mama lagi ngejelasin arahnya ke muka kalian? Oh iya, besok aku yang cerita ya. Aku lah, kali-kali lah Karel. Masa kamu kali lagi? Aku kenapa? Aku udah enggak sering loh ini. Aku aja. Enggak. Kakak gak usah cerita. Aku aja Bang Mai besok yang ceritain. Hah? Jadi, udah kan diam-diam semua. Biar ibu aja nih mirinkan untuk cerita besok. Kamu ya Karel? Hah? Aku yang besok bakal cerita horor. Yeay, seru sekali nih. Aku akan baca di halaman 10. Yeay. Karel, kamu jangan senang dulu. Kamu harus tahu. Kayaknya salah satu orang penonton di dalam film ini kayaknya mengharapkan film di Rinka the Adventurer. Makanya itulah kita harus membukakan film di Rinka the Adventurer lagi. Biar maksudnya agak mengimbangi dikit lagi tuh, masa semuanya cerita horor. Oh iya ya kak, kita sudah lupa ya sama film Rinka the Adventurer-nya. Nanti pengen kentut lagi. Nah kentut aja deh. Nah enggak. Kakak Hika tadi kentut ya? Kalau mau kentut di WC ya, jangan di sini. Soalnya bau banget nih. Apa lagi nih dibaca? Kamu Karel, kamu pingsan. Ih, kau ya Hika ya. Kalau mau kentut tuh jangan sembarangan kentut. Kau tuh harusnya di WC bilang mau kentut itu gitu loh. Tengok tuh sekarang sampai pingsan. Ini sih namanya definisi kentut secara diam-diam. Diam-diam, contohnya diam-diam malah menghanyutkan orang. Kau ya Hika ya, ternyata kau ya dari tadi tuh diem-diem gara-gara kau pengen kentut kaunya ternyata ya. Sana kau boker tuh, bau kali tau enggak sih? Sampai-sampai sekarang aja pingsan di dekatmu, apalagi aku nih yang mepet. Aku aja yang hidungnya agak kesumpat ini makanya enggak langsung pingsan.